Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Harapan dan doa saya, Anda bersama dengan keluarga dan semua orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Hari ini saya akan berbagi kesaksian pribadi saya tentang apa yang menimpa saya beberapa hari belakangan ini. Bahwa saya sudah berada di rumah sakit kurang lebih 2 minggu lebih. Karena saya dinyatakan positif COVID-19. Saya akan bercerita pada awal mula ketika saya dinyatakan oleh medis bahwa saya ini positif COVID-19 adalah masa-masa yang berat bagi saya. Ketika saya melakukan swab antigen dan saya dinyatakan positif COVID-19, saya langsung diisolasi di rumah sakit. Menunggu tes berikutnya, itu tes PCR yang akan dilakukan 3 hari setelah itu. Dan menunggu masa itu, menunggu 3 hari itu adalah masa yang berat bagi saya. Karena bagi saya sudah memproteksi diri saya dengan melakukan anjuran pemerintah untuk memakai masker, mencuci tangan, dan saya melakukan itu dengan sangat disiplin. Tetapi kok bisa saya kena gitu. Selain daripada itu, saya juga bergumul dalam kehidupan, dalam batin saya, bergumul bersama dengan Tuhan tentang apa yang menimpa saya. Karena bagi saya seorang pelayan yang selalu mendoakan orang-orang yang menderita COVID-19, mengunjungi mereka yang sudah sembuh, dan selalu melakukan pelayanan seperti itu untuk menguatkan mereka. Bahkan mendoakan mereka yang tidak saya kenal yang menderita COVID-19. Kok saya bisa kena gitu. Ternyata saya juga manusia ya, kira-kira seperti itu ya. Akhirnya yaitu saya bergumul dalam diri saya. Tetapi puji nama Tuhan, ketika saya mendengar pertama kali ketika saya diisolasi dan dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit itu saya langsung bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Doa saya itu singkat dan jelas gitu, bahwa saya berdoa begini: Tuhan, saya mengucap syukur kepada Engkau untuk sakit yang saya derita di saat ini. Saya percaya ada maksud dan rencana-Mu di balik ini semua yang harus saya pahami. Berikan saya kekuatan dan tolong saya. Itu saya berdoa. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi setelah itu pun saya masih dalam batin saya masih bergumul. Saya belum mau menerima telepon orang untuk mendoakan saya ketika ada beberapa orang yang udah mengetahui, mungkin karena orang pertama yang saya hubungi adalah istri saya. Saya menganjurkan mereka untuk melakukan swab di hari berikutnya. Istri saya, kemudian atasan saya hubungi. Akhirnya beberapa teman pun saya sampaikan bahwa saya positif COVID-19. Dari beberapa teman itu, teman-teman yang bersama-sama dalam pelayanan pun mau mendoakan saya menolaknya. Karena bagi saya sebelum tes PCR, saya belum mau didoakan. Karena saya merasa diri saya sehat kok. Saya baik-baik aja. Walaupun gejala-gejalanya udah mulai saya rasa. Mulai tulang-tulang saya sakit, mulai flu, indera penciuman berkurang, indera perasa masih normal tapi sudah sangat masih normal tapi udah berkurang sedikit lah. Kalau indera perasa saya masih main, cuma penciuman saya udah berkurang banyak lah. Udah baunya udah susah mencium bau-bau tertentu. Dan itu mulai saya rasakan di tenggorokan saya udah kurang nyaman, rasa sakit gitu. Nah, ternyata itu adalah gejala-gejala seseorang itu menderita COVID-19 ya. Walaupun tidak semua gejala itu mengarah ke sana, tapi dengan hilangnya indera perasa dan penciuman itu bisa terjadi indikasi yang kuat ya. Nah, ini awal-awal pertama seperti itu ya. Jadi kita bergumul dalam diri kita. Bernafas aja sepertinya saya rasa menjadi sangat takut begitu, menjadi trauma karena informasi yang beredar yang ada melalui media massa maupun
media sosial itu sangat menakutkan ya untuk COVID-19 ini, karena yang selalu ditampilkan jumlah yang meninggal gitu ya, walaupun juga ditampilkan seimbang sih jumlah orang yang sembuh, tetapi kan yang menjadi ketakutan bagi kita kan banyak korban gitu kira-kira. Jadi saya pun merasakan itu, ketakutan seperti itu ya, sehingga bernafas pun ini nafas saya normal nggak ini, padahal itu nafas saya normal, cuma perasaan saya aja yang nggak pas gitu ya, sehingga ya itu antara stres dan tidak gitu kok ya, masih bergumul, itulah agak sedikit stres gitu ya. Nah, tetapi di sini akhirnya perlahan-lahan kami mulai belajar untuk memahami keadaan kita, keadaan saya gitu ya. Saya mulai belajar memahami keadaan saya, mulai berdoa dalam doa, mulai mengintrospeksi diri dan belajar bagaimana memahami apa yang ingin Tuhan buat dalam keadaan ini gitu dalam hidup saya. Saya tidak bisa tidak bersyukur kepada Tuhan untuk keadaan ini, karena Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, entah itu baik maupun buruk. Dan itu yang saya gumuli. Saya berusaha untuk bersyukur untuk keadaan ini. Akhirnya setelah 3 hari dilakukan tes PCR, hari berikutnya saya dinyatakan positif. Di situ akhirnya saya bisa menerima, saya benar-benar sakit gitu. Saya benar-benar sakit dan harus dirawat. Sehingga setelah tes PCR itu dan hasilnya telah keluar, saya bisa menerima telepon dari orang-orang yang mau mendoakan saya, orang-orang yang pokoknya mau menasehati saya. Saya terima semuanya seperti biasa. Jadi selain daripada itu ya, dalam doa-doa saya udah berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur. Berulang-ulang saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk situasi ini. Ternyata di tempat ini saya berdoa langsung, bercengkrama langsung, bercakap-cakap langsung dengan mereka yang lain yang mengalami keadaan yang sama seperti saya. Saling menguatkan setiap pagi. Kalau keluar pasti saya bersapa dengan mereka yang ada di samping sebelah saya, sebelah kiri dan sebelah kanan saya, atau yang agak sedikit jauh ke sana, atau yang pada saat pagi itu juga melakukan olahraga. Setelah tes PCR itu ada semangat baru dalam diri saya. Setiap pagi saya melakukan olahraga, pagi sore melakukan olahraga, dan saya merasa bahwa saya akan baik-baik saja gitu. Nah, di situ ketika bertemu dengan orang-orang yang mengalami keadaan yang sama seperti saya, yang juga menderita positif COVID-19, kita saling menguatkan di sana, dan setiap kata-kata kita itu sangat berarti bagi dia gitu. Dan akhirnya kita pun merasa berarti berada di tempat ini walaupun dalam keadaan sakit. Pada waktu malam kadang saya terjaga dan mendoakan semua pasien yang ada di tempat ini. Kadang di sebelah ruangan saya mendengar ada pasien dengan memakai alat bantu oksigen dan sebagainya. Saya tumpang tangan di tembok tempat sebelah pasien di sebelah saya, di sebelah ruangan saya, untuk kesembuhannya. Jadi saya mendoakan orang yang sebelumnya saya mendoakan orang yang menderita COVID-19 itu dari mimbar gereja atau dalam persekutuan di tempat secara tidak langsung. Tetapi ini sekarang saya mendoakan orang yang menderita COVID-19 ini dari TKP gitu kira-kira. Jadi itu yang membawa sukacita bagi saya sementara saya dirawat di tempat ini, bahwa saya tidak hanya mendoakan diri saya, justru Tuhan memanggil saya ke tempat ini untuk turut mendoakan semua yang ada di tempat ini yang sementara bergumul dengan sakit ini. Jadi puji nama Tuhan, saya mengucap syukur sekali. Akhirnya ada kegirangan dalam hati saya bahwa Tuhan punya rencana saya berada di tempat ini, bahwa saya hadir di sini
tidak hanya untuk diri saya, tidak hanya bergumul untuk diri saya, tapi saya hadir di tempat ini juga untuk mendoakan orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, terutama untuk mereka yang sementara ini dinyatakan COVID-19, positif COVID-19. Jangan berputus asa, jangan stres, nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Karena di balik semua yang kita alami, penderitaan yang kita alami, atau sakit yang kita alami, ada maksud Tuhan yang tersembunyi di belakangnya, harus kita pahami. Sekarang ini kita belum pahami, tetapi setelah itu kita akan mengerti bahwa oh ternyata ini toh maksud Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mempunyai begitu banyak waktu. Kita jauh dari dari segala kesibukan kita. Kita mempunyai begitu banyak waktu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Punya begitu banyak waktu untuk bisa mendoakan orang lain. Begitu banyak waktu untuk kita benar-benar pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang di mana saja kita bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tetapi dalam keadaan sakit ini pun tidak tertutup kemungkinan kita pun dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, terutama untuk para penderita COVID-19, tetap bersemangat dalam Tuhan. Harapan doa-doa kita itu adalah kekuatan kita yang akan memberikan kita semangat, akan memberikan kita motivasi, akan memberikan semangat baru dalam diri kita, sehingga kita akan bangkit sebagai orang yang tidak stres memikirkan sakit penyakit kita, tetapi orang yang bangkit untuk menjadi berkat dalam keadaan yang tidak menguntungkan bagi kita, kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita mendoakan orang lain, kita mendoakan diri kita mengucap syukur kepada Dia, ada kegirangan dalam hati kita dapat menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat memberikan semangat bagi dia, dan kita akan benar-benar berarti bagi dia, bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apapun yang kita hadapi, jangan kita melihat yang sekarang terkecoh dengan apa hambatan atau tantangan yang kita hadapi sekarang, apapun masalah kita. Tapi marilah kita mencari Tuhan di balik semua itu. Disitulah kita akan memahami, kita dapat nilai plus, ya. Kita dapat nilai plus dari tantangan yang kita hadapi. Di situ kita belajar untuk semakin dewasa dalam hal rohani, untuk mengerti apa maksud Tuhan. Bahwa Tuhan adil untuk semua orang. Bahwa sakit penyakit itu baik untuk orang jahat maupun orang baik sekalipun, kita akan sangat mungkin bisa kena sakit karena kita hidup di dunia. Tetapi tidak semua orang bisa memahami maksud Tuhan di balik segala derita atau tantangan yang dia hadapi. Tetapi orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan mengerti dan memahami, oh ternyata ada maksud Tuhan di balik itu semua. Karena itu saya mengajak kita semua, terutama mereka, saya memberikan semangat kepada mereka yang sementara sama dengan saya menderita COVID-19. Harus ada semangat, harus ada ucapan syukur dalam hatimu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Marilah kita bergembira dan bergirang atas penyakit ini, atas apa yang kita derita, bergirang dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya di balik ini semua ada rencana Tuhan yang besar bagi kita. Ada satu bagian firman Tuhan yang menarik untuk mereka, untuk kita, dan siapa saja yang mengalami tantangan hidup. Yaitu di dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa itu? Dia itu siapa? Yesus Tuhan. Segala perkara yang kita hadapi sekarang ini bukan atas kekuatan kita akan mampu melewatinya. Tidak. Tetapi hanya bersama Tuhan Yesus kita mampu melewati ini semua. Segala perkara, Rasul Paulus katakan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yaitu Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku.
Sekalipun kita sakit, kita adalah orang yang kuat karena kita punya Tuhan yang kuat. Saya berdoa di saat ini kiranya Tuhan oleh bilur-bilur dari Yesus menyembuhkan kita semua, menguatkan kita semua, menyembuhkan kita semua yang sementara ini menderita COVID-19. Tetapi juga menguatkan kita semua yang selama ini atau sekarang ini, sementara ini, sedang menghadapi persoalan dan tantangan hidup secara pribadi. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan semangat dalam diri kita agar kita melihat, tidak terfokus pada apa yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, tetapi apa yang ada di balik itu semua, yaitu rancangan Tuhan yang besar untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap bersemangat dalam Tuhan Yesus, percaya, tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, terpuji nama Yesus selama-lamanya. Amin.